Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Karisma Kristiawan dari mahasiswa ilmu perikanan angkatan 2022 dengan NIM triple 4322012. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita untuk mengolah data mengenai biostatistika pencernaan ikan. Jadi datanya kita peroleh dari melakukan pembedahan pada ikan dengan mengukur panjang ikan dan panjang usus ikan. Kemudian kita mencari tahu isiran ikannya ada apa, meminta iden, khususnya di plankton ya, plankton iden. Dan setelah kita dapat itu semua, kita olah datanya dalam bentuk Excel. Nah, didapati bahwa kelas saya, kelas C itu menggunakan ikan nila dengan kuantitas sebanyak 34 ekor ikan yang digunakan untuk dijadikan sebagai sampel untuk olah data kita ini. Pertama ini kita mengukur, kita akan menghitung panjang usus relatif atau bahasa Indonesia itu relatif gut length, singkat RGL, pada ikan nila kelas saya. Bagaimana sih cara mengolahnya? Kan RGL itu rumusnya ialah GL dibagi TL, panjang ikan dibagi dengan panjang usus. Di ini aja, sama dengan ini dibagi atau garis miring karena ini. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya biar ini tinggal dikutip. Setelah didapati data RGL seperti ini, kita lakukan rata-rata kan Indonesia itu average dari data pertama hingga data terakhir. Saya didapati bahwa panjang rata-rata dari panjang usus relatif ikan nila kelas 4C itu sebesar 4,1487615, atau bulatnya di 4,12. Nah, selanjutnya kita hitung standar deviasi atau penyebaran datanya. Itu kita tinggal pencet sama dengan STDF ini sama dari sini sampai bawah. Nah, jadi didapati bahwa standar deviasi itu 0,97 atau 0,8. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel. Kita akan membuat diagram peta. Insert, kemudian kolom, yang 2 dimensi aja. Akan kelihatan seperti ini. Mungkin biar lebih rapi kita ganti-ganti.
kita pakai aja. Oke, ini adalah diagram batang dari untuk penyebaran untuk RGL gitu kan. Nah, selanjutnya kita cari untuk standar definiasinya. Error bar sama error bar option. Nah, tunggu biasa. Nah, kemudian kita lanjut custom, kemudian specific value. Kita akan menggunakan mungkin kita akan geser biar nanti gampang buat ini kalau error bar specific value kita ini kita pilih yang ini, kita juga pilih yang ini, Google. Oke. Nah, kan seperti ini. Penyebaran datanya tuh ada yang dari 3 sekian sampai 5, sekian panjangnya penyebaran datanya gitu. Dari panjang relatif khusus, panjang khusus relatif. Cuma rata-ratanya adalah 4,12 dari sini. Nah, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa ikan nila kelas 4C itu merupakan herbivora, yaitu pemakan tanaman gitu, intinya yang mengandung klorofil gitu. Jadi ikan nila yang kita jadikan sampel ini adalah mereka menyukai dan mereka adalah termasuk hewan hidup. Nah, ini kita masuk ke sheet 2. Sheet 2 ini kita untuk mencari tahu indeks bagian terbesar atau IP, index of preponderance. Itu untuk mencari tahu sih ini jenis apa saja yang disukai oleh jenis plankton apa yang dominan yang terdapat pada usus isi lambung dari ikan nilainya. Langkah pertama ialah langkah pertama kita kita tahu nilai N itu jumlah individu organisme yang ditemukan. Caranya tinggal pencet sama dengan sum kemudian dari sini digeser sampai mentok sampai sini. Seperti tadi gitu kan. Nah, kalau yang ini tinggal sama kita zoom, cuman bukan dari samping, dari atas. Kita zoom itu tuh. N besarnya atau jumlah total organisme yang ditemukan itu adalah sebanyak 119 organisme gitu.
Kita lanjut ke NI. NI itu kita ingin mencari persentase jumlah organisme ke I pada usus ikan. Rumusnya itu tinggal ini dibagi dengan ini 119. Kemudian biar kita memudahkan untuk ke blok bawahnya, kita kasih dolar di belakang AJ sama di depan A. Kemudian kita jangan lupa ini tadi persen. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai O. O itu adalah jumlah ikan yang ditemukannya organisme ke I. Ini caranya. Kita sama dengan cek count. Count kita sama kayak tadi, kita sampingkan dari sini sampai sini habis. Jangan tak sini. Ini kita tutup. Enter. Nah, jadi kita ke OI. OI itu adalah persentase jumlah ikan yang ditemukan organisme ke I gitu. Misalkan sama dengan ini dibagi dengan banyaknya ikan, karena kita adalah dia. Ini persentase ya. Kemudian kita plus. Nah, selanjutnya kita ke NIOI. NIOI itu adalah kalian dari persentase jumlah organisme I dan persentase jumlah ikan ditemukannya organisme I. Ya, kita harus sama dengan ini dibintangin. Nah, ini kan itu terlalu besar nominalnya, kita akan cari ini segini kali ya. Nah, selanjutnya kita ini aja ambil kali karena tidak ada sip. Nah, gitu. Iya, ini kita ubah ke number sip. Nah, mungkin tanggal bawah koma deh, tanggal belakang koma. Nah, setelah itu kemudian kita ini memang langsung aja sementara jumlah langsung dari
Selanjutnya ini adalah IP. Kita mencari IP itu rumusnya adalah ini dibagi dengan ini, nanti nilainya adalah persentase. Jadi sama dengan ini dibagi dengan ini, cuman ininya dikasih dolar. Saya dikasih dolar, sip, enter. Nah, biar cepat kita presentasi. Nah, ini kita ubah ke presentasi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu nilai IP ini kita blok semua. Data ini akan kita gunakan untuk membuat diagram lingkaran. Membuat apa ini? Seperti ini. Nah, sip. Ini datanya kita ubah. Kita add, kita data, kita tunjukin ini. Kita pakai ini. Sip. Oke. Mana nih? Oke, nah ini yang kita ini. Kita nyari desain yang bagus ya kawan-kawan. Kemudian ganti desain yang bagusan dikit, maaf ya kawan-kawan. Sudah durasinya lama. Ini aja kali ya. Ini banget. Nah, ini kali ya. Kan ya? Nah, ini gambarannya. Oke. Nah, berdasarkan diagram ini dapat disimpulkan bahwa plankton dengan jenis quadribula ini merupakan makanan pelengkap gitu. Karena nilainya itu berada di range 4%, lebih besar di 4% dan kurang dari 40%. Dan kemudian disusul dengan Oscillatoria sp 9% dan disusul dengan ini ada yang 6% nih, Ulatrix dan Aula Quasegra sp gitu. Jadi ini yang ketiga nih, Suni Rela Tenera gitu. Jadi kalau dapat dikatakan bahwa ikan nila kelas 4C ini
itu lebih dominan memakan plankton yang berjenis quadrigula gitu, karena ditemukan paling banyak di antara semua ikan sampel kita gitu. Mungkin cukup sekian proses untuk pengolahan data dan interpretasi dari ikan kelas 4C, itu ikan nila. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.